Johan sudah lama tidak pulang ke desa kelahirannya. Setelah merantau selama hampir 5 tahun di kota besar, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa itu, meskipun terlihat sama seperti dulu, memberikan kesan yang lebih sunyi dari ingatannya. Penduduk yang dulu sering berkumpul di balai desa atau pasar kini lebih banyak tinggal di rumah. Seakan ada sesuatu yang membuat mereka enggan keluar. Sore itu, Johan berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati angin yang sejuk dan pemandangan sawah yang luas. Namun, ketika dia melewati sebuah jalan yang menuju ke arah hutan di belakang desa, dia teringat tentang jembatan tua yang sudah lama dianggap angker oleh penduduk setempat. Jembatan itu dulu hanya sekadar jalur untuk menuju hutan, tapi sekarang tampaknya sudah tak terurus dan jarang dilewati. Kenapa jembatan itu begitu menyeramkan bagi mereka? Johan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Penduduk desa selalu memperingatkan anak-anak untuk tidak mendekati jembatan itu, terutama saat senja tiba. Namun, rasa penasaran Johan semakin besar, meskipun ada perasaan aneh yang muncul setiap kali dia memikirkan jembatan itu. Setelah berjalan-jalan seharian, Johan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi pikirannya masih terpaku pada jembatan angker itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengunjungi jembatan sebelum hari benar-benar gelap. Saat dia berjalan menuju jembatan, suasana di sekitar mulai berubah. Jalan setapak yang biasanya terang oleh sinar matahari sore kini tampak lebih gelap, meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara burung yang tadi ramai berkicau pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Saat tiba di jembatan, Johan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Jembatan kayu itu terlihat sangat tua, dengan banyak bagian yang sudah lapuk. Air sungai di bawahnya mengalir pelan, namun suara gemericiknya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Ketika Johan melangkah lebih dekat, dia merasakan seolah-olah ada yang mengawasi dari balik hutan di seberang jembatan. Dia berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa aku harus melanjutkan atau kembali saja? Pikirnya. Namun, rasa penasaran itu terlalu besar, sehingga Johan melangkah perlahan ke atas jembatan. Malam itu, Johan tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dipenuhi dengan jembatan angker dan perasaan aneh yang dia rasakan di sana. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, bayangan jembatan itu kembali muncul, membuatnya gelisah. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan, seperti bunyi jangkrik atau angin yang berdesir, kini terasa lebih mengganggu. Tengah malam, Johan terbangun oleh suara gemerisik di luar jendela. Dia mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak ada apapun di luar yang terlihat aneh. Namun, suara itu terdengar lagi, seolah-olah ada yang berjalan di sekitar rumahnya. Merasa tak nyaman, Johan keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Esok harinya, Johan bertemu dengan Budi, teman masa kecilnya, di warung kopi dekat rumah. Mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, hingga akhirnya pembicaraan itu beralih ke jembatan tua yang Johan kunjungi kemarin. Budi menatap Johan dengan wajah serius saat dia menceritakan pengalamannya di sana. "Kamu berani juga ya pergi ke sana sendirian?"
kata Budi sambil menyeruput kopinya. Aku sendiri nggak pernah mau dekat-dekat jembatan itu, terutama malam hari. Kenapa memangnya? Tanya Yohan penasaran. Budi menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang gadis yang hilang di dekat jembatan itu. Dia pulang larut malam setelah menghadiri pesta pernikahan di desa tetangga. Saksi terakhir yang melihatnya adalah ketika dia melewati jembatan itu. Sejak saat itu, dia tidak pernah ditemukan. Yohan terdiam mendengar cerita Budi. Jadi, kalian pikir arwah gadis itu gentayangan di sana? Budi mengangguk pelan. Banyak yang percaya begitu. Setelah kejadian itu, beberapa orang yang lewat di jembatan itu mengaku melihat bayangan seorang wanita di tengah malam. Tapi ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Yohan merasakan bulu kuduknya merinding. Meskipun dia bukan orang yang percaya tahayul, cerita itu membuatnya berpikir ulang tentang keputusannya untuk mengunjungi jembatan lagi. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya semakin besar. Aku nggak tahu, Budi. Sepertinya aku perlu melihat sendiri apakah ada sesuatu di sana, kata Yohan akhirnya. Malam berikutnya, meski sudah diperingatkan oleh Budi, Yohan tetap memutuskan untuk kembali ke jembatan itu. Kali ini, dia membawa senter dan mengenakan jaket tebal untuk melawan hawa dingin malam. Langit malam itu gelap tanpa bintang, dan hanya ada sedikit sinar bulan yang menembus celah-celah awan. Saat tiba di dekat jembatan, langkah Yohan melambat. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, tak ada angin yang bertiup, dan hutan di sekelilingnya tampak semakin pekat. Dia menyalakan senter dan menyinarinya ke arah jembatan, melihat kayu-kayu tua yang tampak lebih rapuh daripada kemarin. Ketika Yohan melangkah ke atas jembatan, suara kakinya yang menginjak papan kayu terdengar nyaring di tengah kesunyian. Hatinya berdebar kencang, namun dia terus melangkah. Setengah perjalanan di atas jembatan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan di seberang. Yohan menyorotkan senter ke arah itu, tapi tidak ada apa-apa. Apa aku cuma berhalusinasi? Gumamnya pelan. Tapi perasaan tidak enak itu semakin kuat. Yohan merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasinya. Ketika Yohan hampir sampai di ujung jembatan, dia mendengar suara samar. Awalnya seperti suara air mengalir, tapi perlahan suara itu berubah menjadi suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mendekatinya dari arah hutan. "Siapa di sana?" teriak Yohan, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai menghantui. Namun, tidak ada jawaban. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan kali ini terdengar lebih jelas. Yohan memutar tubuhnya, menyinari sekeliling dengan senter, tapi tetap tidak ada yang terlihat. Saat itulah dia mendengar bisikan lembut di telinganya, seperti suara wanita yang berbisik pelan, "Kenapa kamu di sini?" Yohan terkejut, senter di tangannya hampir terlepas. Dia menoleh cepat ke arah sumber suara, tapi tak ada siapapun di sana. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa dingin yang menusuk tulang mulai menyelimuti tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Yohan berbalik dan mulai berlari menuju desa, meninggalkan jembatan angker itu di belakang. Sesampainya di desa, Yohan langsung pergi ke rumah Pak Tarman,
tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah desa. Yohan menceritakan semua yang dialaminya di jembatan, dari bisikan misterius hingga perasaan aneh yang dia rasakan. Pak Tarman mendengarkannya dengan serius, lalu mengangguk perlahan. "Aku sudah menduga hal ini akan terjadi," kata Pak Tarman. "Jembatan itu bukan sekadar tempat biasa. Dahulu kala, di jembatan itu ada ritual yang dilakukan untuk menghormati roh penjaga hutan. Namun, setelah desa ini mulai berkembang, tradisi itu ditinggalkan, dan roh penjaga itu merasa diabaikan." Yohan terdiam mendengar penjelasan Pak Tarman. "Jadi, roh itu yang menghantui jembatan sekarang?" Pak Tarman mengangguk lagi. "Ya, dan selama tidak ada yang mengembalikan penghormatan itu, jembatan itu akan terus menjadi tempat yang tidak aman." Yohan merenung sejenak. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya pada cerita mistis, pengalaman yang dia alami malam itu cukup untuk membuatnya berpikir dua kali sebelum mendekati jembatan itu lagi. Sejak saat itu, Yohan memutuskan untuk mendengarkan nasihat penduduk desa dan menjauhi jembatan angker itu, membiarkan rahasia dan kegelapan yang menyelimutinya tetap tersembunyi di balik kabut malam.